Pelapor kita namanya adalah Dian. Dian ini menikah dengan suaminya Iman karena dijodohkan oleh kedua orang tua mereka. Namun, akhir-akhir ini Dian curiga kalau suaminya punya selingkuhan. Setelah dia menemukan beberapa keanehan atau kejanggalan dari suaminya. Biasanya suaminya nggak pernah pakai minyak wangi, namun akhir-akhir ini suaminya selalu pakai minyak wangi beraroma melati. Dan setiap pada Isya, suaminya selalu pergi keluar rumah dengan alasan katanya ngojek. Ini rumahnya pasti kan? Iya, ini pasti rumahnya. Orang pintunya dia bilang ini kok pagar kayu tuh. Itu pagar kayu kan? Iya sih, tapi Iya, coba kita. lu nyium-nyium bau melati gak sih? Ini bau melatinya nyengat banget loh di hidung gue. Ini tuh parfum atau apa ya? Nggak tahu deh, coba. Assalamualaikum. Malam. Misi. Ini pintu kebuka nih. Dian. Oh, cowok, yang cowok, keluar cowok. Siapa ya? Apa nih? Ini rumah Budian, bener? Iya. Oke, Mas ini siapa Mas? Iya saya, Jan. Kenapa? Kita nyari Dian. Oh, ada. Kenapa? Ini maksudnya kamera-kamera kayak gini apa, Mas? Kita mau ada acara Ada aja acara sih, sama mau ada Mbak acara Dian. sama Mbak Dian. Nah, nih saya bilangnya ya, Mas ya. Buat ini nggak ada masalah, Mas. Terus kalau tetangga lihat gimana nih, Mas? Udah deh, pergi aja, pergi. Iya. Dan laki-laki itu kelihatan tidak senang atas kehadiran kita di situ. Ini suaminya Mbak Dian atau? Bukan, Mbak. Halo, iya. Iya, Mbak Dian. Ini bukan suaminya. Bukan suami ya? Bukan. Iya, Oh. kamu ngapain Ini ngusir kalau- sih? Ini tuh tamu saya. Oh, gimana nih? Ya udah, ini Kenapa urusan nih? Pikir saya. suami. Udah, kamu sekarang cepet ke dalam. Aku bilangnya sama Pak Iman kayak gini, bau sama kayak gini. Awas ya, kamu sampai jadi awas ya. Tapi kalau macam masalahnya berabu Ya udah, pokoknya kamu jangan bilang. Udah, ini urusan saya. Cepet deh. Ya, ini tadi suaminya. Bukan, itu Siapa sih? sebenarnya pembantu rumah tangga, Mas Uya. Jadi dia udah ngikut lama sama suami saya. Tapi ini rumah kamu bau melati begini ya? Ya, itu Mas Uya, soalnya jadi setiap Isa, suami saya pergi itu selalu pakai parfumnya itu wangi banget, Mas Uya. Wanginya itu wangi banget. Masih melati. Oh, Melati. suami kamu udah pergi berapa waktu yang lalu? Udah sekitar 10 menitan yang lalu. Tapi kamu tahu suami kamu pergi mana? Kalau nggak salah sih, kayaknya ke pangkalan ojek deh. Pangkalan ojek. Pangkalan ojek Suami tempat kamu? kerjanya dia. Oh, suami kamu ngojek gitu Ngojek. maksudnya? Iya, iya makanya itu maksudnya saya juga bingung. Kenapa? Oh, oke kita Kita cerita jelasin di- ke mobil aja kali ya. cerita di mobil aja yuk. Ah, ah. Lalu kita menuju ke pangkalan ojek di mana katanya Dian suaminya itu selalu kalau malam itu mangkal di pangkalan ojek tersebut. Nah, sekarang kita kenapa masih ke pangkalan ojek nih? Nah itu Mas Uya, jadi maaf ya Mas Uya, Nah. maksudnya kan kehidupan kita juga berkecukupan, ekonomi juga kita berkecukupan. Oke. Tapi kenapa kerjaan sampingan dia tuh sebagai ojek gitu loh Mas Uya sekarang ini? Mungkin dia iseng kali ya. Iya, ojek sih kan halal ya. Iya emang ojek. Tapi maksudnya ibaratnya dia tidak ngojek pun kalian berkecukupan sebetulnya. Iya. Saya mau nyelidikin suami saya Mas Uya. Iya. Oke. Saya mau ngeliat dia tuh coba. selingkuh apa enggak. Oke, sekarang kita ke tempat pangkalan ojeknya ya. Iya kita ke tempat pangkalan ojeknya dia. Sampai di pangkalan ojek tersebut benar saja kita melihat ada suaminya. Nah, ini pangkalan ojek suami kamu ini benar? Iya. Yang suami kamu yang mana? Nah itu Mas itu yang baju Yang itu. mana sih? Itu, Oh, yang loh, itu. yang sama Oh, cewek yang itu. Aduh itu siapa sih ceweknya? Itu penumpang kali. Tuh kan, modus kali dia tuh ngojek itu padahal emang dia pacaran sama cewek itu. Itu penumpang kali ya Mas Hah? Uya. Yang ngapain dia di situ ngobrol berdua? Nah, coba deh, tim mendekat deh. Saya suruh tim untuk memantau dari dekat. Tuh, tim lagi dekat, tim lagi dekat tuh kan. Mas, itu mesra banget Mas. Iya, tuh emang dia cabut deh. Dia mau pergi itu lihat, ikutin. Dia mau pergi, tenang jangan dulu. Dia mau pergi, ikutin. Tapi lu gak kenal cewek ini siapa, gak kenal. Aku nggak Sama kenal sekali. Tapi gue sih, menurut gue gini, laki-laki lo penghasilan 15 juta sebulan kerja di kantor bapaknya dia. Iya. Terus dia malam tiba-tiba baru-baru ini aja ngojek bilangnya kan. Dan setelah Bada Isa tuh selalu aja dia tuh keluar Mas. Dia ngeliatnya pulang ke rumah tuh bisa jam 12 ke atas. Nah sekarang intinya gini, kalau ngojek ngapain pakai parfum? Dia juga biasanya nggak pernah pakai minyak wangi. Baru kali ini aja dia pakai minyak wangi.
Sampai motornya Iman kita ikuti, dia berhenti di sebuah tempat gelap. Dan ini benar-benar menyeramkan sekali. Loh, maksudnya kok di kuburan sih? Ini kuburan ya? Kuburan loh ini Mas Uya. Terus mereka mau ngapain di kuburan? Mau pacaran di kuburan? Gak mungkin dong. Wah, ke kuburan ngapain coba? Tapi saya juga ragu-ragu untuk turun ke kuburan tersebut. Walaupun Dian dan Linda memaksa saya untuk turun. Ya, saya sebagai laki-laki sejati harus berani. Saya meyakinkan mereka untuk turun semua dengan lindungan saya. Ya udah di depan juga udah ada kameramen kita duluan tadi ke sana, udah ada satu orang yang ngintai. Mas Uya takut. Bukan, Ayo buru. Siapa masuk duluan deh? Mas Uya duluan deh. lu duluan. Ini kan Mas Uya cowok. duluan. Tuh, udah ada kameramen kita yang ngintai dari tadi kan. Coba. Sekarang aja ke Nasir. Mana Nasir? Ngapain sih tuh? Apa? Apa? Pacaran. Pacaran. Hilang bos. Apa? Yang hilang. Apa? Ceweknya hilang bos. Hah? Tadi ada? Lu jangan bohong lu. Udah bos, ntar kita ulang Hah? kita ini. Lah, Masa sih? Serius nggak ada? Mana coba lihat-lihat mana? Tuh, tinggal sendiri bos. Tadi lu lihat berdua sendiri. Berdua bos. Kan lu yang duluan dari tadi di sini. Iya berdua dia rambutnya segini bos. Hah? Napak nggak kakinya? Napak nggak? Pak. Ih, berarti tadi siapa? Lu mau mana? Perempuan tadi siapa perempuan tadi? Hah? Lo tadi sama siapa? Lo sama siapa? Enggak, tadi kamu di sini tuh sama siapa? Si Dian masih mempertanyakan tentang wanita tadi. Dia masih menuntut suaminya untuk mengaku bahwa kamu selingkuh atau tidak dan siapa wanita tadi. Terus kamu ngapain di sini? Hah? Aku tadi kerja, habis itu baru ziarah ke sini. Kemarin kakek buyut aku. Masa lo ziarah malam-malam Siapa? sih? Siapa kayak kamu? Yahya tuh siapa? Bukan, yang ini kakek aku. Tapi nggak ada tulisannya. Ya, itu Hah? makanya hilang, aku mau urus barusan. Diurus gimana? Ngapain sih malam-malam kan bisa besok atau kapan? Kamu ngapain sih harus kerja kayak tuh ngojek atau apa segala macam sedangkan kita tuh berkecukupan. Pasti kamu ini mau selingkuh kan di belakang aku. Iya. Ini pengaruh mereka. Pengaruh mereka gimana? Orang kita lihat. Kamu ngaca nggak sih? Kamu tuh berubah. Sekarang tuh setiap badai Isa, kamu tuh selalu keluar pakai parfum yang nyengat, bau melati. Iya, Itu nih maksudnya lu bawa apa? belum mati nih. Gua pakai parfum apa juga terserah gua dong. Ya iya memang terserah lo. Cuman biasanya dia nggak pernah pakai parfum kan? Iya, Udah emang lah, biasanya nggak usah kamu nggak macam-macam. pernah. Masa ngojek wangi-wangi banget Udah, lo? ayo ikut pulang aja sekarang. Enggak, aku nggak mau. Lo jangan Aku mau tarik-tarik. cari di mana perempuan itu. Mana perempuan itu? Hah? Dan langsung saja Dian mencoba berlari mengelilingi kuburan mencari wanita tersebut di mana dia sembunyi. Pasti ngumpet kan? Pasti kamu ngumpetin kan? Aku umpetin di mana emang nggak ada. Dian. Saya memutuskan untuk diam saja di situ. Maksud saya sih bukan takut, cuma saya pengen ngetes bahwa Linda dan kameramen berani nggak pergi tanpa saya. Temenin gue satu dong, gue nggak mau ikut dong. Lu temenin gue sini. Itu kejar dong, enggak, temen gue itu. Temenin gue dong. Sedangkan kamu aja berubah. Udah, ikut pulang. Enggak, aku Lo nggak mending mau. lo jelasin dulu. Lo mending jelasin dulu sama istri lo jelasin dulu deh mendingan. Saya udah jelasin dari tadi, saya kerja dan ziarah makam kakek saya. Oke, kalau kamu nggak mau dengerin aku pergi sekarang. Loh, kamu mau pergi mana? Iya. Mas, Nggak usah ikutin aku. Mas kamu mau pergi mana lagi sih? Mas, Mas Iman. Suaminya pun pergi, Dian mengejar suaminya meminta penjelasan. Saya minta kameramen satu lagi untuk mengikuti mereka, satu lagi untuk menyusur atau menyisiri kuburan tersebut dan mencari siapa tahu wanita tersebut bersembunyi atau ngumpet di area perkuburan tersebut. Dia mau jelasin apa? Masa kamu jelasin cuma kayak gitu doang? Alasan lo tuh gak masuk akal, tau nggak?